Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pemaparan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif yang saya akan sampaikan. Perkenalkan, saya Dini Pujiati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Asfar Haji Ali SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Andi Zulaiha Irwan SPD. Latar belakang: belum menyeluruhnya pemahaman mengenai penerapan inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. Diharapkan jika semua warga sekolah memahami konsep-konsep inti tersebut, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai budaya positif, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid melalui pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Tolok ukur: terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Lini masa: berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan guru dan tenaga kependidikan lainnya, melaksanakan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari murid, perlengkapan diseminasi seperti LCD, laptop, dan speaker, perlengkapan pembuatan keyakinan kelas seperti post-it dan ballpoint. Berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan CGP angkatan 11 oleh Ibu Dini Pujiati, yaitu yang akan disampaikan yaitu diseminasi budaya positif. Ya, untuk kali ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru ya atas kehadirannya di tempat ini. Ya, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk membawakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hari kegiatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan segala kegiatan. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana yang telah membawa kita menuju ke zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan ini, yaitu diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Untuk meminimalisir waktu, saya akan mulai kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif.
Bapak Ibu setuju jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Nah, jadi kita biasa di sekolah itu sering melakukan hukuman kepada murid kita yang misalnya tidak melaksanakan atau tidak mematuhi aturan di sekolah kita. Apakah Bapak Ibu setuju? Kira-kira? Setuju? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Nah, apakah kita yang selalu memberikan hadiah kepada murid kita itu akan meningkatkan prestasi murid kita? Kira-kira? Ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Ya, jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan solusi pada setiap murid yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Baik. Apa itu budaya positif? Mungkin di benak Bapak Ibu ada pikiran tentang budaya. Apa itu budaya? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu terkait budaya? Ya, terima kasih Ibu Rufia, silahkan. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Fia atas jawabannya. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya sendiri, kalau kita lihat ke budaya kita sebagai bangsa Indonesia, budaya itu biasanya lahir dari nenek moyang kita yang menjadi kebiasaan kita yang kita lakukan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai budaya positif. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini semua perilaku mempunyai tujuan. Ya, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon tentang dunia.
realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhannya yang berbeda, tidak sama dengan yang lainnya. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Teladan Sikap Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 470. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan diterapkan di semua sekolah karena kita telah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah contoh yang dibagikan tadi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap perilaku manusia itu ada alasannya, ada motivasinya. Bagian yang pertama dan kedua itu termasuk motivasi eksternal, artinya motivasi yang bersumber dari di luar diri kita. Kemudian yang ketiga yang menjadi mereka inginkan untuk dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu masuk motivasi internal, yaitu bersumber dari dalam diri kita. Hukuman atau konsekuensi.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, jawabannya adalah hukuman. Lari. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Jawabannya hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Termasuk hukuman. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi. Kita bahas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi yaitu sebuah yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada tabel tentang hukuman dan sikap restitusi atau konsekuensi. Hukuman itu sifatnya negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Konsekuensinya adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Di bagian restitusi, anak paham bahwa diri sendiri yang pegang kendali kontrol. Negatif, dampak pada murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Di bagian restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Bagian hukuman tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Bagian restitusinya adalah berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, restitusi dibuat oleh murid atau anak. Hukuman bersifat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka ajuan berpikir restitusi murid atau anak. Tadi hukuman sifatnya negatif, konsekuensi netral, dan restitusi bersifat positif. Contoh hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Bersikap netral, lakukan apa yang saya katakan. Sikap positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Sikap hukuman, mode paksaan. Konsekuensi, stimulus respon, dan restitusi bersifat teori kontrol. Hukuman mendorong menyalahkan diri. Konsekuensi mendorong kepatuhan. Restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman bersifat konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Restitusi konsep diri yang kuat. Di hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Dan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, ini seperti makan, papan, sandang, pangan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Yang kelima ada kesenangan. Nah, kita masuk posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Jadi kita sebagai guru ada dibagi ke 5 posisi kontrol kita. Yang kedua ada membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, kamu selalu saja salah. Jadi selalu menyalahkan siswanya dengan kalimat-kalimat hukuman. Pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Jadi seolah-olah selalu menyalahkan muridnya. Sebagai teman, ayolah bantulah demi ibu ya. Jadi kalimatnya agak berusaha menjadi teman. Kemudian pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di pemantau ini kita tidak memberikan hukuman, tapi menanyakan, hanya memantau saja. Yang terakhir ada manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi sebagai manajer ini kita dituntut untuk bisa mengubah perilaku anak dari yang awalnya negatif menjadi anak-anak yang berperilaku yang baik. Nah, posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalimat ini adalah kalimat posisi penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah, ini kalimat sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kalimat pembuat merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini bersikap sebagai manajer. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi ada perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas biasanya itu bagaimana Bapak Ibu? Peraturan kelas atau peraturan sekolah, biasanya siapa yang membuat? Biasanya yang membuat adalah guru langsung tanpa melibatkan murid-murid. Nah, jadi kita masuk di keyakinan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan langkah penerapan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dari dalam diri. Pembentukan keyakinan kelas awalnya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, tidak banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, semua berkontribusi lewat curah pendapat. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama ada stabilkan identitas, yang kedua
kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi apakah itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagian menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi di bagian menstabilkan identitas ini guru-guru itu berkata, jadi kata-katanya atau kalimatnya seperti ini: berbuat salah itu wajar, jadi tidak menyalahkan siswa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bagian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bagian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi. Kesel banget. Masa aku dikatain bukan fitnah, Pak? Ya aku makan lah. Aku dari ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga karena apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengatakan, Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah. Masa saya diam saja, Pak? Ya saya kayak gini lah. Masa saya diberikan fitnah? Ya pastinya mempertahankan agama itu sesuatu yang penting loh. Untuk kamu tidak mungkin akan begitu kata hanya yang bertakwa. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah terus padahal saya pasti kayak gini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan di sana. Kamu memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang minta di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip penting. Enggak kan, Pak? Capek, Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menggunakan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang hati yang perlu kita apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa beraktif di penghidupannya sendiri. Saya bisa jadi salah Kira-kira kamu harus siap memperbaiki masalah ini tidak? Iya, Pak. Kamu akan menjawab Saya akan menjadi
Dari penerapan segitiga restitusi tadi, ini pengalaman dan pembelajaran yang saya lakukan dari penerapan budaya positif. Nah, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Jadi waktu membuat keyakinan kelas, saya meminta para anak itu menuliskan kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang kedua, foto kedua ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan jika anak murid saya mengalami permasalahan. Jadi di sini saya selalu menanyakan kepada murid-murid saya tersebut, kenapa bisa melakukan hal itu. Jadi apa yang akan kamu lakukan setelah melaksanakan atau setelah mengalami peristiwa itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah pemaparan yang saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Ain. Siapa pakai Ain tidak hadir? Betul Bu. Oke, jadi hari ini kita akan membuat kembali keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas sebenarnya? Ada yang tahu keyakinan? Apa itu keyakinan? Seperti kesepakatan. Jadi seperti aturan yang dibuat bersama-sama yang akan kita patuhi bersama. Contohnya kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah yang dilakukan adalah 3. Oke, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak peraturan di sekolah kita? Contoh peraturan di sekolah kita itu apa saja? Menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh berbicara kotor. Ada yang lain? Apa kira-kira? Harus mengerjakan tugas yang diberi guru. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang lainnya apa yang setiap hari kalian pakai? Iya, memakai pakaian yang rapi, yang sesuai dengan aturan harinya. Misalnya kalau hari Senin kita pakai pakaian merah Putih. Rabu, Kamis pakai baju batik, Jumat, Sabtu memakai pakaian Pramuka. Jadi itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah
Iya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan untuk di kelas kita, di kelas 5. Jadi, apa-apa keyakinan yang akan kita buat dan akan kita laksanakan bersama nantinya. Jadi, kalau sudah membuat keyakinan kelas, berarti kita harus meyakininya untuk dilakukan. Nah, jadi kita kalau sudah nanti membuat keyakinan kelas, berarti itu harus dilakukan di kelas kita. Sekarang, Bu Guru akan membagikan satu kertas untuk satu orang. Sebentar ditulis satu saja, satu peraturan yang kalian buat atau yang keyakinan yang kalian inginkan. Paham? Bu. Mengerti Ki? Bu. Jadi silakan menulis satu hal peraturan atau kesepakatan kelas. Satu saja. Satu orang satu. Satu orang satu aturan. Ya, satu saja dituliskan. Satu orang satu saja. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di dalam kelas kita? Sudah? Yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Yang sudah selesai. Antri. Bergiliran. Sudah semua? Sudah? Sudah menempelkan semuanya? Oke, Bu Guru akan mengelompokkan aturan yang telah kalian tulis. Menjaga kebersihan kelas. Membersihkan kelas bersama-sama. Nah, ini sama. Tentang kebersihan. Tidak boleh mengotori kelas atau jagalah kebersihan. Nah, ini juga sama. Tentang menjaga kebersihan. Membersihkan halaman kelas.
menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh berbicara kotor dan kasar. Artinya apa? Kita harus bersikap sopan dan ya. Jadi kalau tidak boleh berbicara kotor berarti kita harus bersikap ya, bersikap sopan dan saling apa? Saling iya, saling menghormati. Kemudian yang ketiga ada saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Yang keempat, menghormati teman sudah masuk di nomor 2. Memakai pakaian yang rapi dan disiplin berarti termasuk menjaga kedisiplinan atau bersikap disiplin. Langsung saja di sini, disiplin. Disiplin berpakaian, disiplin mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk disiplin. Di sini berarti mengerjakan tugas yang ibu guru berikan berarti artinya dia apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, bertanggung jawab, jadi kita harus bertanggung jawab saat melaksanakan piket. Kemudian bertanggung jawab saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi di sini masuk poin bertanggung jawabnya. Jadi ada 5 keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati. Jadi yang pertama tadi menjaga kebersihan, kemudian bersikap sopan dan saling menghormati, yang ketiga saling tolong menolong, yang keempat disiplin, yang kelima bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Apakah semuanya sepakat? Sepakat untuk dilaksanakan? Sepakat untuk dilakukan? Nah, jadi mulai hari ini kita sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas kita, yaitu kelas 5. Jadi ada 5, diingat, oh keyakinan kelas kita ada 5. Nah, setelah kita selesai menentukan keyakinan kelas kita, kita lakukan penandatanganan dengan cap jempolnya masing-masing ya. Ibu guru akan panggil satu-satu ke depan untuk melakukan cap jempol di keyakinan kelas kita. Andi Naila Putri. Cap jempol tak berwarna pink. Tempel di sini. Oke. Adiba Kansa. Ahmad Abizar. Alvin Anugrah.
Fatwa Naura. Hardiansyah. Hafiz Afais. Firza Akila. Uzain, nggak ada. Nur Ashida. Kristiani. Ulfa Nifa. Ya, karena nanti kita sambung dengan keyakinan kelas kita. Kalian sudah menempelkan tanda menerima, tanda menyepakati keyakinan kelas kita dengan cap jempol. Berarti artinya kalian setuju untuk melaksanakan keyakinan kelas kita dengan baik, dengan sepenuh hati. Bu Guru ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku semua karena kita telah membuat dan menyepakati keyakinan kelas kita. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama siswa saya di kelas 5. Itulah tadi pemaparan aksi nyata yang saya lakukan terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.